Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma'il mubarak wa fi hadzal yawmil mubarak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'd. Nawaita ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakarat wal istidlal wal hath 'ala al-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalah 'ala al-khair ibtida'a wa jalal wa qurbi wa tawaddud subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, saya hormati para kesepuhan, para kiai, para asatidz desa Karangtengah, guru-guru kita semua, dan juga seluruh aparatur pemerintahan desa Karangtengah, khusus Bapak Guru yang senantiasa selalu hadir. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Istiqomah Karangtengah, kemudian al-hadirin wal hadirat, al-hadir di majelis, di masjid, di desa Dayana, dengan tarbiyah yang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan semua apa yang kita hajatkan dipermudah oleh Allah. Yang punya utang dibebaskan utangnya, yang punya urusan diselesaikan urusannya, yang sedang sakit semoga disembuhkan, atau pada keluarganya sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan dunia, urusan akhirat kita dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana bahwa sesuci itu bisa dengan selain air, dan itu tidak harus dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan biasa pun, air ada pun, boleh kita bersuci selain menggunakan air. Dengan apa yang kiranya bisa menjadi suci? Yaitu dengan setiap perkara yang padat, artinya tidak cair, lalu suci. Yang ketiga, bisa membuang kotoran, karena mungkin ada yang padat dan suci seperti ini. Ini padat dan suci, artinya tidak cair dan suci, namun tidak bisa membuang kotoran. Namun dihitungkan karena kotoran, karena dubur, ya, kira-kira kotorannya bersih tidak? Anggeyo, wah bersih dari mana? Lemas halus sedikit itu malah tambah melebar kemana-mana. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan artinya misalkan gemet, utamakan makanan, berarti dimuliakan, maka tidak boleh. Apa yang sudah memenuhi persyaratan dan cocok dan pas dan ada di mana-mana, yaitu adalah nanti tisu. Tisu ini tidak cair, suci, dapat membuang kotoran, dan juga tidak dimuliakan. Itu jangan lawan baik. Itu kemarin sudah kita bahas. Dan itu tidak harus ketika tidak ada air. Walaupun ada air boleh menggunakan ini. Cukup dengan ini saja tanpa air. Tapi dengan cara-cara yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Namun yang paling afdal yaitu adalah pertama menggunakan ini dulu, setelah itu baru menggunakan air. Cuman yang banyak digunakan rata-rata langsung menggunakan cair tanpa iuran. Boleh itu tengah-tengah. Nukat itu nyata cuma jadi itu tanpa cairnya hari di bumi cairnya segera lebih bagus yang kita cair baik. Tetapi syukur-syukur
ngangge ieulah sampai ngangge cai. Akhirnya orang membahas pembahasan baru, yaitu tentang masalah al-ghusl, tentang masalah mandi. Dalam bahasa Arab ada yang namanya al-ghuslu, al-ghuslu, al-ghuslu. Ayat itu harokat, tulisannya sami, maknanya beda-beda. Al-ghuslu yaitu adalah mandi. Kalau al-ghuslu, air yang digunakan untuk mandi. Kalau al-ghuslu, alat-alat sebagai penopang, penyampur tambahan untuk kesempurnaan mandi, seperti sabun, sampo, itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl. Nah, yang kita bahas di sini adalah al-ghusl, mandi. Tapi mandi di sini bukan mandi biasa. Mandi secara bahasa ya tenon, saya lalu ngalirkeun cai. Itu namanya tenon, mandi. Tapi mandi di sini yang akan kita bahas yaitu adalah sayalanul ma'i ila jami'il badani biniyatin maksusatin. Ngalirkeun cai, mengalirkan air ke seluruh anggota badan tanpa ada yang terlewat dengan niat tertentu. Itu mandi yang akan kita bahas. Itu adalah mengalirkan air ke seluruh badan tanpa terkecuali dengan niat tertentu. Adapun mandi ini ada beberapa hukum. Ada kalanya mandi itu wajib, seperti jami anu tos head. Ketika selesai headnya maka dia mandinya wajib. Atau ada orang nifas, selesai nifas maka wajib mandi. Atau ada orang setelah jima berhubungan badan maka wajib mandi. Jadi ayat mandi itu anu guna wajib. Nu kadua, ada mandi itu hukumna mandub sunnah. Contohnya seperti jalmi bade ngalaksanakeun sholat Jumatan. Bagi laki-laki yang akan Jumatan disunahkan mandi. Atau sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu disunahkan mandi. Kenapa? Karena mau kumpul dengan orang banyak, maka disunahkan mandi. Model tadi jadi disunahkan mandi. Kenapa? Karena rek kumpul sareng jam sepilih baik pinggiran bangun di jam ini juga awal baik berhamil sudah ya untuk hamil ini juga utama mau mana sebenarnya aku jelaskan mah oh ya bukan kesempatan mandi kita ya ini ada kalanya mandi itu makruh. Artinya makruh itu kurang bagus. Kirang saya iraha imbak itu dihukumi makruh, kurang bagus ya. Nah, makruh yaitu adalah ketika ayah jalmi saum berpuasa lalu dia mandinya itu nyemplung karena balon atau karena baknya gede mumpung salah lah ya so bicarakan kayak itu belum deh diajak kapal renang mencatat dirinya mereka diajak cenah kebayan kayak water di sini ya kami telah baca diri kan wah ayah kolam renang ya wah Allah semua sadatunya ngajak ke suami kolam renang dirinya diajak baik ayah sempat baik ayah waktu baik ayah di mana begitu suami tidak ada nyemplung di dalam bak. Ibu dalam keadaan posisi sedang berpuasa, maka orang kalau sedang berpuasa mandi nyemplung karena balon atau karena bak hukumnya makruh. Non makruh teh lamun dilakonan teu dosa upami dikaturkeun jadi pahala. Ma yusabu tarkuhu wa la yu'aqabu fi'luhu. Lamun dikaturkeun jadi pahala
upami dilaksanakan ke dosa namanya makruh. Contohnya seperti jalmi nuang peteuy bade naon mau pengajian kayak gini. Tadi sahurna dah peteuy, can sempat sikat gigi bisa. Begitu kumpul sama orang, bor. Begitu mulai kabur dan begini. Maka ini makruh kira saya. Bagusnya kumaha kantunkeun engke nuang peteina makan petenya nanti selesai kan ngaji. Begitu. Itu namanya makruh. Ada kalanya mandi itu makruh. Kapan? Mandi makruh bagi orang yang sedang berpuasa namun dia mandinya nyemplung karena balong. Lalu ada lagi mandi itu hukumnya haram. Masya Allah mandi begini apa hukumnya? Ada mandi itu hukumnya haram. Haram tapi sah. Haram tapi sah mandinya. Contoh ayat jalmi ibak santos head ya selesai head dia mandi. Tapi mandinya itu menggunakan air gosoban. Ya, tatangi galung keran, langsung pasang selang, ditarik ke kamar mandinya. Air mandi tidak seperti tadi. Yang punya tetangga tanpa ngomong dulu. Ini bagaimana? Mandinya sah, tapi hukumnya haram dosa. Ayatnya ya haram, ya sah. Ya haram, ya sah. Kumaha? Ayat jalmi nuju head masih dalam posisi head. Kira-kira upami jalmi nuju head. Terus ibakna nya sesucina sahabat teh. Orang masih keluar darah, dia mandi, dia sesuci. Sah tidak? Tidak. Bahkan hukumnya nya haram mandina nya tidak sah orang dia masih head, masih keluar darah mandi dosa. Nya dosa nya tidak sah mandinya. Jadi ayat kalana ibadah itu dosa malah. Kapan? Ketika ibadah itu tidak sesuai dengan aturan. Contoh misalkan ayat jami nuju head puasa. Orang head itu tidak boleh dia puasa. Bagaimana puasanya? Haram. Nikah itu bagus atau tidak? Oh tidak. Bagus atau tidak? Bagus. Boleh enggak? Nikah boleh apa tidak? Boleh. Hiji boleh. Hiji bios. Dua bios. Tilu opat bios. Kalima haram. Karena jatahnya cuma seberapa? Cuma opat. Hiji opat. Yang repot itu kan ini sekarang ini ibu-ibu banyak merasa memiliki. Merasa non? Memiliki. Ibu saya di dia merasa memiliki kalian. Padahal sebenarnya ibu itu dimiliki, bukan memiliki. Ibu itu dimiliki ku suami, tapi sebenarnya merasa memiliki suami. Karena merasa memiliki suami, maka akhirnya udah sampai suami itu kawin dengan lain. Kenapa? Karena merasa memiliki suami. Coba kalau ibu merasa dimiliki, atau kumaha pun dimiliki namanya. Apabila sekedar dimiliki ku suami yang memiliki dengan lain ya sekarang. Kumaha deui. Ibaratnya saya punya mobil satu, itu mobil milik saya pengen punya milik mobil lain. Cek mobil teh bios deh, ya terserah memiliki. Ahli masih mobil itu merasa memiliki saya, sehingga saya nggak boleh beli lagi mobil. Itu loh maksudnya. Ya. Menikah boleh, tapi kalau menikahnya menikahi istri orang lain haram, dosa, kan begitu. Jadi ayat karena ibadah itu malah dosa. Iraha ketika tidak sesuai dengan aturan Islam, seperti halnya ayat jami masih kena keluar darah, kok dia mandi niat sesuci, maka hukumnya haram, dosa, dan juga hukumnya
tidak sah. Ya. Nah, faslun fima yujibul ghusla wa fi furudihi. Ia pasal akan membahas perkara-perkara yang mewajibkan mandi dan juga akan membahas tentang fardu-fardunya atau wajib-wajibnya ketika mandi. Wa min syurutis sholati at-taharatu minal hadasil akbar. Termasuk daripada syarat sahna sholat itu adalah suci dari hadas besar. Hadas itu ada dua rupa. Aya hadas kecil, aya hadas besar. Naon sih aya hadas teh? Hadas itu adalah amrun iktibariyun yaqumu bil badani haitsu la murakhisun. Sesuatu yang hanya anggapan saja di dalam badan. Maksudnya kieu. Hadas itu sesuatu yang tidak terlihat di badan, tapi dianggap jami itu garuhan. Hadas sesuatu yang hanya dianggap nu aya di badan anu ngawajibkeun naon namanya teh yang mana si hadas ini boleh tidak dihilangkan ketika dalam keadaan darurat. Jadi kieu gampang. Aya hadas teh sesuatu aya di badan tapi hanya anggapan saja. Dianggap tidak Tuhan hadas teh aya bentukna. Seperti ibu ya ayeuna gara nuhun keneh teh. Apa tadi begitu salam langsung kelekna terus bocor. Jadi cepat batal. Sekarang ibu tadi begitu bangun tidur posisinya dalam keadaan tidak punya wudu. Orang ini dianggap punya hadas, dianggap belum punya wudu, belum sesuci. Begitu ibu tos gugah bobo lalu kacai terus wudu, lalu selesai wudu, ini orang sekarang tidak punya hadas, dianggap punya wudu. Apa yang perbedaannya? Di segi wajah, begitu tancap wudu sampai wudu, enggak ada, cuman dianggapnya orang ini tadi tidak punya wudu, sekarang dia dianggap punya wudu. Maka hadas itu enggak kelihatan, cuman ada di dalam badan. Hadas itu kabagi dua, aya hadas alin, aya hadas alin. Naon hadas alin? Ma aujabal wudu'a, perkara-perkara anu mewajibkeun kana wudu. Setiap perkara anu mewajibkeun kana wudu eta namina hadas alin. Contohna saperti kan kentut, tempel kulit anu sanes mahram. Lalu naon namina teh bobo tidur ya yang sampai hilang akal atau hilang akal. Ya itu adalah apa? Perkara-perkara yang mewajibkan wudu, maka itu namanya hadas alin. Aya deui nu kadua nyaeta naon hadas akbar, hadas besar. Hadas besar naon? Ma aujabal ghusla, perkara-perkara anu ngawajibkeun kana mandi. Yang mewajibkan mandi ini namanya hadas akbar atau hadas besar. Naon hadas besar teh? Bahwa al-ghuslu nyaeta mandi. Adapun walladzi yujibuhu khamsatu asya'a. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandinya itu ada 5. Ini hadas besar itu adalah wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu aya 5. Perhatikan, lamun aya salah saja di 5 ieu, maka ibu bapak wajib mandi. Naon bae? Hiji, khurujul mani, keluar mani. Keluar manina sebab jima, keluar manina sebab nonton naudzubillah gali atau sebab ningali
lalu keluar mani, ningali munding, ya, syahwat, lalu keluar mani, atau kayak ibu-ibu ningali terong, syahwat, sampai akhirnya keluar mani. Waktu berhajatan termasak di dapur malah mikir masalah naon? Masalah terong, ya. Ram. Syahwat dia. Bagaimana? Maka si orang tersebut mewajibkan mandi. Pokok keluar mani, apapun sebab-sebabnya, apapun penyebabnya, asal keluar mani, maka mewajibkan mandi. Tidak harus berjima. Pokoknya asal keluar mani. Jelas tidak dia? Naon ciri-ciri mani? Sebab nu keluar tidak kemaluan banyak macamnya. Kalau dari laki perempuan yang sama, nyata naon khurujul baul, keluarnya air kencing. Air kencing laki keluar air kencing, perempuan juga sama. Eta aya deui naon keputihan. Imam perempuan kebanyakan, laki-laki mah jarang. Aya madi, aya wadi, aya mani. Oh, aya darah aya darah nifas, aya darah istihadah, aya darah tol. Sabaraha eta keluar dina eta? Masya Allah, geus pokona mah lamun urusan jeung si eta repot urusan. Nah, paham isi eta nya? Yang pertama, mani keluar naon? Kalau mani, kalau kayak jami keluar mani, apapun alasannya, apapun sebabnya, maka wajib mani. Naon ari mani teh cirina? Tanda mani hiji. Lamun aya salah satu tina ieu berarti dianggap naon? Dianggap mani. Hiji at-tadaffur. Merasa naon namanya teh? Naon sih bahasa artinya? Asal ngecor. Artinya nyemprot, nyebrot, nyembur. Lamun aya jami ngaluarkeun cairan, ngaluarkeun naon? Cairan selain air kencingnya, baru naon warnana putih bening. Tapi ngecor, nyembur, walaupun tidak ada rasa nikmat, maka ini disebut dengan mani. Maka hijami wajib diibah. Atau kedua tandana tenyembrot. Tapi ayat taladzuz, ayat rasa lezat, ayat rasa nikmat, ayat rasa enak. Kemudian lamun rasa enak nyemprot bisa. Maka ini juga tandana norma mani. Ayat jami ngarasa nikmat. Oh, ngarasa nikmat barang diperhatikan deh. Nikmat tahu-tahu nol cairan. Itu nyemprot gitu. Itu nyembur gitu. Maka kita dianggap norma mani. Atanapi teu aya rasa nikmat, teu aya nyembur, cuman diilikan. Jadi ieu aya basa-basa. Aya nu naon ieu? Barang diilikan, lamun base barang base dicangkap, diambelan, bau adonan roti. Adonan bolu. Terang bolu. Lamun bau adonan adonan roti atau adonan bolu dan posisinya basah, maka berarti eta mani. Walaupun teu aya rasa nih, ibu bangun tidur pas buka teh, nah ini sampai arena barang diilikan teh basah, dikieu, naon diambelan. Pas diambelan, ini bau adonan roti ieu mah. Bau naon adonan bolu. Bagaimana? Maka berarti eta mani ngawajibkeun mandi. Atau tos gaib
Jadi naon sih asal hari nanti barang pilih kan dia ngomong dia bodas-bodas dia garing tapi dia bulan bau bodas endong. Maka eta berarti namina naon mani walaupun ibu teu merasa nikmat asa teu naon-naon dua bobo ujug-ujug aya bae. Dia bulan dagaring bau anu naon bau bodas endong maka berarti dia mani wajib mandi. Sekarang pertanyaannya adalah kumaha lamun aya jalmi ningali dina celana dalamna tapi masih kena ragu ieu teh mani apa bukannya diambulan asal teh aya bau naon bau ada roti teh aya bau beres endong teh aya rasa nikmat da asa teh nikmat teh peuting ngecok rokok teh apa-apa macam keluar. Bagaimana ini hukumnya? Maka ibu tergantung rek yakini mana. Lamun ibu meyakini bahwa yang keluar ini adalah mani, maka berarti ibu wajib mandi. Tapi kita lancingan teu najis walaupun diambil sholat hari tegeuleuman. Ya. Tapi lamun ibu ieu masa sanes mani bukan mani ini mah da aya rasa nikmat di ambulan aya bau bodas endong aya adonan roti. Bagaimana? Maka berarti ibu tidak wajib mandi tapi hukum celananya najis. Paham apa bener? Lamun aya ciri-ciri tadi, ciri-ciri mani jelas eta apa berarti wajib ini tiba. Naon ciri mani? Hiji ngecor, nyembur. Lamun teu nyembur tapi aya rasa nikmat. Teh nikmat teu nyembur tapi dilikan teh baseuh. Pun baseuh diamban odor roti berarti mani. Potos dari diamban bau resendok berarti mani. Ieu mah aya dina lancingan teh aya naon? Sesuatu bau teu bau adonan roti rasa nikmat teh aya lalu naon-naon teh nyembur komo kumaha ta hukumna tinggal ibu yang pilih kemana. Oh ieu teh mani sigana mah berarti ibu wajib mandi dan celananya tidak najis. Oh ieu mah mandi berarti ibu tidak wajib mandi tapi si lancingana hukumna najis. Jelas tiga dia. Nah, jadi pamit keluar mani dengan tanda-tanda salah satu dari 4 tadi maka ia jamin wajib mandi. Yang kedua termasuk anu mewajibkeun mandi wal jima'u dan juga jima. Terang jima teu? Jima paham? Naon? Berhubungan kadang suami istri bahasa Arab non jima pakai ain jima asli mana jamaah kumpul jima itu kumpul suami istri. Jima ini mewajibkan mandi ya. Lamun aya jalmi jima sekalipun tidak keluar mandi maka hukumnya wajib mandi. Namun jima teh nyaeta ilajul hasyafah ilal farji ngalebetkeun hasyafah. Hasyafah teh helm terang helmna laki-laki terang helm teh sanes helm motor ieu mah aduh sangat nyambung. Hasyafah laki-laki itu punya dakar namina. Dakar itu kemaluan laki kemaluan laki-laki itu ibu sama saudaranya di ujungnya itu ayat seperti naon huluna. Aya huluna beda sorangan eta mah. Paham ya? Eta bahasa Arabna namina hasyafah. Naon hasyafah teh helmna, huluna kemaluan laki. Eta lamun tos masuk karena naon bae
masuk dengan niat syahwat. Masuk ke dalam wujud hayang. Dan hasapana harus tutup, masuk semuanya. Maka ia diambil pamagat wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Nu istrina anu kalebetan oge sami wajib mandi sekalipun dua-duanya tidak sempat keluar mani. Pamanten anyar kakarage masuk canggih kenaon keluar ketok-ketok assalamualaikum, waduh suara mertua dicabut. Kurang ajar mertua kadang bebeja heula. Pamanten anyar pindah ke kontrakan, si mertua hoyong milikan iring beberes kawinnya isim cap biasa beberesna ngabereskeun komporna posisina merenya terus nate naon piringna naon lah itu kabantuan putra ngaberesan pokok maklum panganten anyar namanya kali kakon rakan pagi-pagi ieu segala cocok ayo berangkat si mertua ini kemana ke kontrakan ayo di kontrakan pagi-pagi da panganten anyar kakaracos dibetot deui toko assalamualaikum neng sebuah kaca astagfirullahaladzim mama isu-isu teriga ya akhirnya gimana padahal si hasapa si helm tadi sudah masuk semuanya udah gak kelihatan batangnya ya tapi cang keluar mani betul tidak ayah berdua ya Allah berdua kurang ajar bagaimana maka hukumnya wajib mandi yang laki dan yang perempuan sekalipun tidak bidana ada tidak Kopi. Nama buah rumah buat apa? Kopi ireng Pak. Kopi apa? Kita hidup di mana? Di sana mana? Kopi. Bloknya mana blok? Kopi pun. Ya. Jangan